Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan report mengenai BSI Teradata The Case of the Fragrance River Heat. Kami dari grup 5, kelas KCBD, anggotanya adalah saya, Eva, NRP 10, kemudian Zivora, NRP 85, dan Aura, NRP 87. Aktor yang berperan dalam kasus ini ada 6, yaitu Jen Smith sebagai CEO dari perusahaan Grid Brand, Stella Hawkins sebagai Group Brand Vice President, David Havenhouse sebagai Supply Chain Vice President, Chai Telana, Mercedes Marple, dan Marco Espinoza sebagai BSI Investigator. Nah, latar belakang dari kasus ini adalah Jen Smith yang merupakan CIO dari perusahaan produk perawatan bernama Grid Brands yang dapat menghasilkan $2 miliar per tahun. Nah, ia membutuhkan pendekatan baru untuk peluncuran kembali produk skincare Golden Soft pada masa liburan yang akan datang. Ia berdiskusi dengan timnya mengenai selera konsumen dalam hal wangian untuk meningkatkan rencana produk. Problem yang diangkat di kasus ini ada 3, yaitu perusahaan tidak mengetahui gambaran mengenai selera konsumen dalam hal wangian, kemudian sudah mendekati masa liburan, namun perusahaan belum yakin bahwa perencanaan dari tim marketing dan produksi akan dapat memenuhi permintaan. Kemudian, tim produksi belum siap apabila produk yang diproduksi berubah, karena peramalan sudah dilakukan dan rencana produksi telah ditentukan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, di sini tim produksi melakukan peramalan atau forecasting dengan SAP Advanced Planning and Optimization Application. Di sini David sebagai Vice President melakukan planning untuk 4 bulan ke depan untuk setiap jenis pewangi. Nah, dari perencanaan itu, lime dan spice merupakan pewangi yang diramalkan akan menjadi top seller berdasarkan inisial store test yang dilakukan oleh tim Group Brand sejak tahun lalu. Nah, tim produksi juga tetap mempertahankan produk pewangi coconut yang merupakan produk baru sejak tahun lalu. Sedangkan untuk tahun ini, produk baru yang akan rilis adalah pewangi almond. Nah, ini merupakan grafik forecast yang telah dilakukan oleh tim produksi. Di sini dapat diketahui bahwa penjualan lime dan spice diramalkan menjadi produk top seller untuk penjualan berikutnya. Selanjutnya adalah marketing plan. Jadi tim marketing menggunakan Aprimo Marketing Studio untuk membuat marketing plan. Aprimo ini dapat membantu Stella sebagai Group Brand Vice President untuk melacak pengeluaran terhadap seluruh aktivitas. Rencana pemasarannya yang dihasilkan kurang lebih merupakan revisi dari rencana pemasaran tahun lalu, seperti penggencaran promosi melalui iklan, pengiriman email secara langsung kepada valuable customer, dan menyorot produk pewangi lime untuk promosi karena produk ini merupakan produk yang banyak diminati. Ini adalah gambaran marketing plan menggunakan Aprimo Marketing Studio dengan marketing plan-nya itu berisi revisi dari marketing plan tahun lalu. Tetapi Jen Smith sebagai CEO menginginkan bahwa informasi yang lebih mendukung untuk memastikan bahwa perencanaan tersebut merupakan pilihan yang terbaik. Jadi Jen Smith ini mengarahkan Stella untuk meminta bantuan kepada tim BSI. Nah, berdasarkan 3 pertanyaan tadi, tim BSI melakukan beberapa penelitian. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Marco. Marco melakukan penelitian terhadap selera orang-orang dalam memakai pewangian dan kebiasaan mereka untuk mengubah selera mereka dengan melakukan monitoring pada blog dan Twitter menggunakan sentiment analytics. Marco melakukan sentiment analytics ini menggunakan Attentivist Twitter Firehose Extraction Tool untuk mengumpulkan pendapat-pendapat orang di Twitter mengenai pewangi Golden Soft. Dari penelitian yang telah dilakukan Marco tadi, terdapat perbandingan antara pendapat positif dengan pendapat yang netral atau negatif, yaitu 8:1. Kemudian, customer dari kompetitor itu merasa kurang bahagia. Kemudian yang ketiga adalah adanya ketertarikan yang ekstrim pada wewangian produk almond dan coconut. Kemudian, variasi geografis tentang kekuatan di setiap regionnya. Dari data yang ada di samping ini, dari diagram ini dapat dilihat bahwa almond itu semakin minggu semakin meningkat
Penelitian kedua dilakukan oleh Mercedes. Mercedes ini melakukan identifikasi mengenai seberapa besar pengaruh yang diberikan dengan memberikan promo besar-besaran kepada segmen skin testing. Diawali dengan membandingkan pembelian pertama dengan pembelian ulang yang dilakukan oleh customer-nya. Kemudian membagi penawaran menjadi dua bagian, yaitu penawaran individual dan penawaran dengan syarat teman lain harus membeli juga. Selain itu, juga melakukan campaign viral couponing untuk menganalisis bagaimana orang bisa mempengaruhi budgetnya untuk membeli produk Golden Soft. Kemudian setelah dilakukan penelitian dari tim BSI, didapatkan ternyata wangian almond dan coconut merupakan wangian dengan minat tertinggi di kalangan pelanggannya. Berbeda dengan apa yang diperkirakan perusahaan, yaitu dua wangian ini tidak banyak diminati. Kemudian berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, tim BSI melaporkan bahwa yang pertama yaitu almond dan coconut yang awalnya tidak begitu diperkirakan ternyata menjadi aroma yang sangat digemari pelanggan. Lalu yang kedua, dengan banyaknya orang yang menggunakan kupon di daerah sentral dan south, menunjukkan marketing di daerah tersebut lebih efektif jika menggunakan kupon. Yang segera dilakukan Golden Soft untuk divisi marketing planning, perusahaan sesegera mungkin untuk melakukan perencanaan ulang terhadap marketing perusahaan, terutama pada strategi perusahaan mengenai promosi melalui regional TV yang ternyata selama ini dirasa kurang efektif. Kemudian untuk divisi production planning, mereka dengan sesegera mungkin memeriksa kembali data POS terbaru perusahaan untuk memastikan bahwa perencanaan produksi benar-benar sesuai. Ternyata setelah dicek, perencanaan selama ini salah, dan mereka segera menghubungi supplier untuk menambah bahan baku untuk produk dengan aroma almond. Kesimpulan dari kasus ini yang dapat ditarik yaitu yang pertama, tim BSI membantu tim marketing dalam memahami apa yang diinginkan pelanggan, sehingga tim marketing dapat meningkatkan rencana pemasaran. Lalu yang kedua, perusahaan mendapatkan feedback pelanggan yang baik dengan rencana produksi yang jauh lebih baik. Kemudian yang ketiga, rencana pemasaran yang baik juga dapat menutupi ketidaksempurnaan yang ada pada tahun sebelumnya.